warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahun Nur. Alhamdulillah billahi wa bihamdik ya Ustazah. Ini mau belajar, baiknya kita Bismillahirrahmanirrahim. ada ibadah Yasa, Aina Kusma, Abdulasi, Anda. Ya, anak saya, hari ini kita akan belajar mengenai elektromagnetik. Oke, kalau belum, nanti kita akan belajar dan tahu apa itu dari elektromagnetik. Oke, sebelum itu, seperti biasa, kita awali kegiatan pagi kita dengan SD. Ya, sebelumnya silakan berdiri terlebih dahulu. Ya, kemudian cari pasangan, ya, pasangan. Ya, boleh Osa dengan Laura, basic boleh cari pasangan. Kemudian kalau sudah dapat pasangannya, silakan berhadapan-hadapan dengan pasangannya. Nah, sebelum mengawali SBK, kita awali terlebih dahulu dengan jarian konsentrasi. Masih ingat ya? Konsentrasi. Kalau saya bilang konsentrasi, konsentrasi. Oke, SBK-nya seperti apa? SBK-nya simak dulu saja ya. SBK-nya kita namai dengan Abi dan Abu. Ya, jadi di antara kalian silakan pilih siapa yang menjadi Abi dan siapa yang menjadi Abu. Nah, sudah? Ya, sudah ya? Oke, kalau sudah, silakan tangannya seperti salaman, tapi jangan bersentuhan. Dikasih jarak. Oke, dikasih jarak ya, seperti itu, kurang lebih 10 cm. Kalau sudah, nanti ketika Ustazah mengucapkan salah satu nama dari kalian, maka siap-siap untuk menangkap tangan lawannya. Nah, ya, nanti misalkan Ustazah bilang Abi, nah yang tadi yang merasa namanya Abi, silakan tangkap lawannya Abu tangannya, ya. Nah yang Abu silakan berusaha menghindar. Oke, siap? Siap? Konsentrasi. Konsentrasi. Abi. Ayo. Ayo, sampai Abi. Anda, Sasa, Abu, kena ya? Oke, dari belum konsentrasi. Kita ulangi sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi. Abi. Ayo, masih ada yang belum konsentrasi. Kita coba sekali lagi, ya. Konsentrasi lagi, supaya nanti saat pembelajaran juga sudah siap. Oke, konsentrasi. Konsentrasi. Oke, tadi ya pembuka kita pada pagi hari ini supaya kita bisa lebih bersemangat lagi dalam menerima pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya arus listrik pada elektromagnetik. Jadi nanti setelah melakukan diskusi dengan kelompoknya dengan melihat demonstrasi yang ada di depan, nanti kalian bisa menentukan faktor-faktor apa saja kiranya yang bisa memunculkan arus listrik, menghasilkan arus listrik yang diberikan oleh nyala lampu. Ya, itu tujuan kita pada hari ini. Oke, di sini Ustazah punya sesuatu yang nanti silakan untuk disimak dan diperhatikan. Ya, di sini Ustazah tampilkan yang namanya virtual lab. Ya, jadi kita di sini akan melakukan yang namanya uji coba atau praktikum, tetapi tidak dengan alat dan bahan yang nyata, tetapi simulasi virtual. Ya, di sini nanti akan disediakan alat dan bahan yang akan kita uji cobakan. Ya, sebelumnya silakan membentuk kelompok ya yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Ya, silakan membentuk kelompok. Ya, dengan kelompoknya masing-masing ya. Kalau sudah, di sini saya bagikan lembar kerja peserta ini. Silakan ditulis nama beserta anggotanya. Untuk kelompok Osa, kelompok apa? Alexander. Oke, kelompok Kalita. Kelompok Bilge. Kelompok Anda? Mas Edison. Kelompok Alfa. Silakan perhatikan virtual lab yang ada di depan. Ya, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponennya terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada sebatang magnet ya. Ada S, ada N, ini artinya kutub magnet. S ini berarti kutub apa? Selatan. Yang N kutub utara. Ini diambil dari bahasa Inggrisnya North, makanya simbolnya N. Kalau yang selatan tadi S, karena diambil dari bahasa Inggrisnya South. Ya. Nah, kemudian di sini di kode kiri ada kompas, kemudian ada 1 buah lampu dan kumparan atau logika. Yang di dalam ini yang bola-bola kecil ini itu adalah elektron ya. Jadi sesuatu komponen apabila dia dilewati arus listrik maka ada yang bergerak di dalamnya yaitu elektron. Ya. Nanti kalau kita percobaan pasti nanti bergerak. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita lakukan dengan 1 buah truk atau kumparan lagi. Kalau kita berikan magnet, kita lakukan dengan mengeluarkan dan memasukkan magnet ini. Apa yang terjadi? Apa yang hidup? Nah, kalau lampu ini kita ganti dengan alat galvanometer ya, ampermeter atau voltmeter bisa, itu dia nanti akan mengalami perubahan. Apa yang terjadi? Apanya bergerak? Jatuh pada galvanometer. Bergeraknya mana? Saat melewati sebuah batang magnet. Bergeraknya mana?
bilang ke kiri, ada yang bilang ke kanan. Diperhatikan lagi. Saat putarannya dimasukkan. Kiri. Saat putarannya keluar. Nah, sekarang sudah balik. Pakai yang kutub selatan. Selatannya dimasukkan. Selatannya dikeluarkan. Jadi adanya pergerakan dari yang mengakibatkan jarum pada alat galvanometer atau tadi kita kasih lampu misalkan, nah maka akan lampunya menyala, yang artinya di dalam rangkaian ini terdapat arus yang mengalir. Nah ini baru kita pakai satu dulu ya, kumparan satu, kita tambah lagi kumparan dari 2. Kita coba lagi. Oke, jadi tadi lampunya cuma menyala aja, terus kalau nggak dilewati lampunya mati. Nah tambah terang, betul. Kita tambah lagi loopnya menjadi 3. Nah apa yang terjadi? Tambah terang lagi. Lalu bagaimana nih jika sebuah batang magnet kita gabungkan secara perlahan? Jadi lampunya gimana? Lampunya menyala tapi aduh tidak seperti yang awal tadi nih. Saya masukkan magnetnya secara cepat. Yang terjadi lampunya nyala dan nyala. Bisa dilihat lagi gambar kerjanya. Di sana ada beberapa pertanyaan yang boleh dijawab dari hasil percobaan. Sudah semua berdiskusi dengan kelompoknya? Sudah? Sudah, kalau sudah boleh perwakilan dari kelompok 1, kelompok OSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alexander Graham Bell ingin mempresentasikan pertanyaan yang ada di LHPD. Satu, dalam keadaan gerak magnet yang bagaimana mengeluarkan arus yang paling besar? Yaitu jawabannya pada percobaan yang sudah didemonstrasikan arus yang paling besar pada magnet digerakkan cepat dan selalu keluar dari lingkaran. Kedua, bagaimana kecepatan gerakan memasukkan dan mengeluarkan magnet untuk mengaliri arus yang dihasilkan? Jadi jawabannya, jika gerakan cepat maka arus yang dihasilkan besar, dan jika gerakannya lambat maka arus yang dihasilkan kecil atau bahkan tidak ada arus. Ketiga, apakah simpangan jarum mikroferometer selalu sama? Tidak. Keempat, apakah pengaruh menggunakan kumparan dengan gerakan yang lebih besar dan arus yang dihasilkan? Jawabannya, semakin banyak liritan maka semakin besar, semakin sedikit liritan maka semakin kecil. Jadi kesimpulannya, berdasarkan percobaan yang tadi didemonstrasikan, yang dikatakan disebut sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ya perwakilan dari kelompok 1 sudah mempresentasikan. Bagaimana dari kelompok lain? Hasilnya sama atau ada yang beda? Sama semua ya? Oke, kalau sudah sama semua, tadi kesimpulannya sudah disampaikan oleh Nindi ya, bahwa arus listrik itu bisa kita hasilkan dari apa? Kumparan yang dilewati oleh sebuah batang magnet. Nah, supaya arusnya besar, diapakan magnetnya? Dimasuk dan keluarkan, dan digerakkan keluar masuk dengan tekan. Nah, kalau misalkan kita keluar masukkan dengan lambat, ada arusnya? Ada, atau bahkan tidak ada. Kalau ada, dia biasanya kecil ya. Tadi dibuktikan oleh nyala terang lampu ya. Kalau dia pelan, redup, kalau kita keluar masukkan dengan cepat, lampunya akan nyala dengan sangat terang. Oke, sekalian, demikian pembelajaran kita pada hari ini ya. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari terlebih dahulu bab selanjutnya tentang listrik statis ya, yang ada di LHS, silahkan dibaca ya. Jadi minggu depan pada masuk sudah siap semua. Oke, ada yang bertanya? Tidak. Kita cukupkan dengan baca alhamdulillah dan doa hadis. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.